Ya, kalau kita baca lebih lanjut, ya bagaimana perjalanan sejarah masyarakat Eropa di abad pertengahan, seperti yang tadi saya singgung di awal adalah bagaimana mereka telah terbelenggu selama beberapa abad lamanya ya dari doktrinal-doktrinal gerejani keagamaan dan doktrinal-doktrinal yang berasal dari penguasa. Sehingga alam pemikiran mereka lalu kemudian berpengaruh juga dalam kehidupan praktis dunia itu menjadi sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan jumpa lagi dengan saya, dengan kami dari channel Peradaban Indonesia dari Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tokoh ya, baik itu tokoh filosof dari timur atau dari filosof-filosof muslim dan juga dari filosof-filosof barat seperti filosof-filosof dari Eropa. Nah, pada kali ini saya akan mengupas tentang seorang tokoh filosof dari Eropa, dari Barat, yang sangat-sangat berpengaruh sekali hingga saat ini ya, hingga zaman ini, yaitu René Descartes ya, atau mungkin dalam tulisan lengkapnya itu René Descartes. Dalam penyebutan bahasa Indonesia saya tidak tahu persis ini mana yang benar, karena memang dalam aksen pengucapan bahasa Indonesia tentunya berbeda dengan aksen pengucapan bahasa Perancis ya. Di Indonesia itu bahasa Indonesia yang saya tahu hampir mirip dengan bahasa Jerman. Jadi mengucapkan bahasa itu sesuai dengan huruf yang ada. Ya, jadi kalau di situ ada huruf S dan C ya dibaca juga sama seperti dengan kurang lebih dengan bahasa Jerman. Tapi ternyata berbeda juga dengan pengucapan ya, pronunciation-nya itu dengan bahasa-bahasa Eropa lain atau bahasa dunia lain. Salah satunya adalah bahasa Prancis ya. Ada beberapa konsonan, ada beberapa vokal yang memang apa ya, ya dimatikan ataupun ditimpa ya pronunciation-nya. Nah, salah satunya bahasa Prancis ya, yang memang ada aturan bahasa yang mengaturnya dari pengucapannya itu memang berbeda dengan tulisannya. Jadi kalau di sana tulisan Descartes tidak terbaca seperti itu ya, tapi dibaca Descartes, René Descartes ya, karena memang bahasa Perancis salah satu bahasa yang termasuk rumit di dunia, seperti bahasa Arab ya. Jadi orang pertama, orang kedua, orang pertama laki-laki, orang kedua perempuan ya, un, deux, trois, quatre, cinq, six, dan seterusnya. Pernah belajar bahasa Prancis. Nah, yang tentunya di sini saya akan membahasnya itu bukan tentang bahasanya, ya, tetapi kita akan membahasnya itu tentang ketokohan dari filosof yang kemudian hari dikenal sebagai seorang apa tokoh atau bapak ilmu pengetahuan modern. Nah, kurang lebih itu ya. Label atau nama lain atau tokoh yang sering disebut nama lain dari seorang René Descartes ya. Karena apa? Karena memang temuan dari simpulan akhir dari pemikiran beliau ya, yang lazim dikenal. Mungkin Anda kalau pernah belajar tentang filsafat, baik itu filsafat ilmu maupun filsafat barat atau filsafat modern ya, dengan teorinya cogito ergo sum. Nah, ini juga saya baca itu dengan huruf atau kata yang muncul di bahasa Indonesia. Tentunya pastinya akan berbeda ya dengan bahasa aslinya itu bahasa Latin. Nah, kita tidak akan membahas tentang dunia kebahasaan atau linguistiknya ya, tapi kita akan membahas tentang esensi dari pemikiran beliau. Cogito ergo sum itu kurang lebih bermakna saya berpikir maka saya ada, kurang lebih seperti itu. Nah,
Kenapa itu muncul simpulan akhir dari seorang René Descartes, ya, yang kemudian dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Karena menurut persepsi masyarakat Eropa atau masyarakat Barat pada saat itu, dunia masih diliputi berbagai macam keterbelakangan, ya, berbagai macam hal-hal yang masih semu, ya, yang masih samar-samar, ya, bahwasanya doktrin-doktrin agama, doktrin-doktrin gerejani, ya, yang mungkin perlu saya sampaikan di sini karena kondisi di Eropa pada zaman itu masih diliputi dengan doktrin-doktrin eh, kerajaan penguasa dengan doktrin gerejani yang mereka anggap kemudian hari sebagai pemicu, ya, dari keterbelakangan pemikiran masyarakat Eropa pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya para filosof dan para ilmuwan-ilmuwan di Eropa menyimpulkan bahwasanya manusia harus bisa beranjak dari keterbelengguan mereka dari doktrinal-doktrinal gerejani dan doktrinal-doktrinal kerajaan, beralih menuju kepada teori-teori yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, salah satu yang sangat mendasar sekali dalam sejarah perjalanan filsafat modern atau filsafat Eropa atau filsafat dunia, bisa kita katakan begitu, adalah teorinya dari seorang René Descartes. Saya berpikir, maka saya ada memiliki makna yang sangat mendalam, memiliki makna yang luas, memiliki kata bersayap, ya, kalau dalam bahasa kesusastraan atau bahasa linguistik, yaitu bahwa jika manusia itu memang menggunakan akal pikirannya, memaksimalkan logika pemikirannya, maka dia akan sanggup untuk mempertahankan hidupnya. Nah, mungkin persepsi saya atau memaknainya seperti itu, ya, yang mungkin sebagian sering saya ulang dalam kelas, ya, untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya esensi dari pemikiran René Descartes. Nah, lalu kemudian apa latar belakang dari teori yang dilontarkan oleh seorang René Descartes tersebut? Nah, tentunya ini tidak akan bisa lepas dari sejarah perjalanan masyarakat Eropa di abad pertengahan. Ya, kalau kita baca lebih lanjut, ya, bagaimana perjalanan sejarah masyarakat Eropa di abad pertengahan, seperti yang tadi saya singgung di awal, adalah bagaimana mereka telah terbelenggu selama beberapa abad lamanya, ya, dari doktrinal-doktrinal gerejani keagamaan dan doktrinal-doktrinal yang berasal dari penguasa. Sehingga alam pikiran mereka, alam pemikiran mereka, lalu kemudian berpengaruh juga dalam kehidupan praktis dunia, itu menjadi sempit, yang kemudian menurut para filosof, ilmuwan, dan para reformis, ya, di masyarakat Eropa abad pertengahan itu mengambil kesimpulan bahwa mereka harus mampu memaknai bahwasanya urusan keduniaan haruslah diurusi atau diselesaikan dengan akal logika manusia. Sementara urusan ketuhanan ataupun urusan keagamaan adalah hal yang sifatnya pribadi individu. Karena apa? Karena mereka anggap itu adalah urusan individu seorang manusia terhadap Tuhannya atau terhadap agamanya. Yang lalu kemudian muncullah paham-paham berikutnya di masyarakat Eropa seiring dan sezaman dengan perkembangan pemikiran seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dalam masyarakat Eropa sekarang ini, kalau membahas tentang kehidupan keduniaan, mereka tidak akan mau untuk mencampur adukan atau memasukkan juga tentang urusan-urusan agama atau urusan ketuhanan. Bagi mereka, urusan agama atau urusan ketuhanan adalah urusan pribadi mereka masing-masing.
terhadap agamanya atau terhadap Tuhannya. Sementara urusan keduniaan, urusan kenegaraan, urusan kemasyarakatan adalah urusan yang harus diselesaikan secara logika dan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang akhirnya kemudian mengantarkan pola berpikir, mengantarkan sikap hidup masyarakat Eropa, ya, yang kemudian kita bisa melihat fenomena sosial dan fenomena kehidupan masyarakat Eropa atau masyarakat Barat seperti sekarang ini, ya. Jadi kalau dikatakan atau ditanya ke mereka, percayakah terhadap Tuhan? Ya mereka percaya. Tetapi kalau dikatakan bagaimana urusan mereka beribadah kepada Tuhannya, atau kemudian bagaimana mereka menjalankan bahasa kitanya ya, menjalankan syariatnya lah atau perintah-perintah agamanya, itu urusan lain ya. Karena mereka sudah menyimpulkan secara akhir ya bahwa itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, itulah yang mungkin perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa memang pengaruh dari seorang René Descartes dan juga pengaruh dari para filosof-filosof Eropa di abad pertengahan kurang lebih seperti itu ya. Dan alasan dari argumentasi mereka tentunya tidak bisa lepas dari sejarah perjalanan kehidupan masyarakat mereka pada zaman itu. Nah, berbeda tentunya dengan masyarakat dunia timur yang memang relatif identik dengan agama kan, religius, ketimuran. Ya, kalau kita membahas atau berbicara dengan dunia timur, maka kita akan membahas dengan dunia ketuhanan, dunia yang memang sangat kental sekali dengan nuansa religiusitas. Tetapi kalau kita beranjak ke wilayah barat sana, ya memang dalam perjalanan sejarahnya lain cerita ya. Mereka akhirnya kemudian menjadi sedemikian rupa seperti juga dengan perjalanan hidup mereka. Nah itu ya dalam sejarah perjalanan hasil pemikiran René Descartes. Nah, lalu kemudian yang ingin saya sebutkan ya tentang karakteristik dari seorang tokoh filosof René Descartes di sini adalah sering disebut dalam sejarah ataupun dalam catatan sejarah, dia adalah seorang dari Prancis ya, walaupun sebenarnya tertulis dalam catatan beliau itu lama hidup ya di negeri Belanda. Lalu kemudian yang mungkin saya tertarik untuk mengupasnya adalah bagaimana gaya hidup seorang René Descartes ya, yang memang memiliki karakter unik ya, bahwa ia adalah seorang penyendiri ya. Jadi hidupnya itu tidak ingin apa istilahnya ya, bersama-sama dengan orang lain. Jadi dia sering menyendiri, lalu kemudian dia berpindah ke satu tempat ke tempat lain ya. Kalaupun sudah diketahui, dikenal oleh teman-temannya, ya dia akan mencari tempat lain ya. Karena memang karakter seorang filosof katanya ya, memang seperti itu. Dia ingin selalu mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang sepi ya, untuk bisa mendapatkan ketenangan, untuk mungkin bisa berpikir secara jernih, untuk mungkin dia bisa mendapatkan ide-ide besarnya. Nah, ini juga dikenal dalam dunia filsafat timur ya, bahwasanya para filosof-filosof di timur pun ada yang disebut dengan mazhab Mu'tazili ya. Jadi mereka memang suka menyendiri ya di tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Nah, ini salah satu dari karakter seorang René Descartes. Lalu kemudian yang mungkin perlu saya telisik di sini ya untuk bisa lebih mengenal siapakah sosok dari seorang René Descartes adalah dia adalah salah seorang dari anak bangsawan ya, dan identik dengan kebangsawanan seseorang di Eropa itu memang kalau kita cermati memang salah satu ciri dari kelompok masyarakat terpelajar pada zaman itu
zaman abad pertengahan ya, kemudian pada zaman Eropa klasik, ya memang didominasi oleh dari kalangan keluarga bangsawan. Kenapa? Ya karena memang hanya dari kalangan keluarga bangsawan itulah yang sanggup bisa mengecap pendidikan, yang sanggup bisa bersekolah, berkuliah, yang memang sanggup untuk membeli peralatan, membeli buku, lalu kemudian memiliki fasilitas-fasilitas untuk bisa mengembangkan alam pikirannya. Nah, kurang lebih sama juga dengan wilayah-wilayah dunia yang lainnya ya. Karena pada zaman itu masih terjadi era masa agriculture ya, masa era zaman pertanian. Jadi kalau kita belum sampai pada zaman era kapitalisme, zaman era industrialisasi, kurang lebih sebelum tahun 1800 lah ya, sebelum revolusi industri di Inggris, sebelum revolusi Prancis ya, Guillotine itu, hampir di seluruh belahan dunia yang memiliki lahan pertanian, yang memiliki lahan sawah, lahan perkebunan, memiliki bidang usaha industri adalah mereka dari kalangan kerajaan, dari kalangan bangsawan, dari kalangan yang memiliki kekuasaan. Lalu selebihnya siapa? Selebihnya adalah mereka rasakan. Baik, saya lanjutkan bahwasannya memang di era zaman agriculture atau zaman pertanian yang tadi saya sebut, ternyata juga dialami oleh seorang René Descartes ya, dan juga para filosof ataupun ilmuwan-ilmuwan Eropa pada zaman abad pertengahan. Nah, kenapa mereka itu memiliki ciri atau warna karakter seperti itu? Karena memang pada zamannya sedang terjadi keberlangsungan masa era abad pertanian, sehingga para penguasa, para bangsawan, para kalangan keluarga yang berasal dari garis keturunan bangsawan itulah yang mampu untuk bisa mengakses dunia ilmu pengetahuan ya, dunia keilmuan, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang memang hanya dapat diperoleh oleh kaum berjuis ataupun kaum bangsawan saja ya. Nah, salah satunya adalah seorang René Descartes ya, yang memiliki kedekatan atau memiliki hubungan yang sangat erat ya dengan kalangan bangsawan. Sehingga dalam sejarahnya pasti kita akan menemukan relasi hubungan dengan para ilmuwan-ilmuwan dan juga para bangsawan-bangsawan, karena memang hidup mereka itu dalam satu komunitas yang tidak akan terpisahkan. Jadi hampir tidak ada cerita ya bahwasanya di abad pertengahan itu muncul seorang ilmuwan atau muncul seorang tokoh masyarakat yang berasal dari kaum menengah ke bawah ya, karena memang pada zaman itu hanya kalangan terbatas saja ya yang sanggup untuk bisa mengakses ke dunia luar, yang hanya sanggup mengakses ke dunia keilmuan, dunia kampus, dunia modern, dunia sekolah, dunia yang memang menyentuh pada hal-hal yang sifatnya berkemajuan. Maka wajar ya kalau dalam sejarah perjalanan Eropa khususnya dan mungkin wilayah yang lain, muncullah revolusi-revolusi besar ya, untuk bisa merubah warna dunia, untuk bisa sanggup merubah warna masyarakat. Mulai dari revolusi Prancis tahun 1700 sekian ya, lalu kemudian revolusi industri sebagai penanda lahirnya paham kapitalisme ya, lalu kemudian muncul revolusi-revolusi lain ya, ataupun bentuk-bentuk reformasi ya, ataupun pembaharuan-pembaharuan besar yang terjadi di dunia ini ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena bagaimana suatu masyarakat itu ingin ya memiliki
perubahan yang sangat signifikan. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan dari ketokohan seorang René Descartes ya, yang akhirnya dikenal oleh masyarakat dunia modern saat ini sebagai peletak dasar dari filsafat modern atau ilmu pengetahuan modern. Karena berkat dia akhirnya masyarakat Eropa khususnya ya akhirnya menyadari bahwasanya dengan berpikir itulah yang kemudian bisa mengantarkan mereka untuk bisa merubah kehidupan mereka. Tapi sedikit yang mungkin ingin saya kritisi ya. Apakah itu juga berlaku pada dunia timur? Nah, tentu ini akan menjadi perdebatan yang cukup sengit ya. Kenapa? Karena yang terjadi di belahan dunia timur tentunya berbeda, seperti yang tadi saya singgung di atas ya, bahwa fenomena sosial, fenomena masyarakat, ya, fenomena kehidupan kenegaraan, fenomena kehidupan keagamaan cukup sangat menonjol perbedaannya dengan dunia barat. Kalau dunia barat itu memang terbelenggu dengan doktrin-doktrin gerejani, sementara di dunia timur, seperti di dunia Islam misalnya, mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya. Orang berpikir, orang berilmu, orang bersekolah, orang berkuliah. Ilmuwan-ilmuwan seperti yang saya pernah kupas ya di edisi tokoh-tokoh filosof muslim, itu sudah banyak berkreasi di tahun-tahun 900 Masehi, di tahun-tahun 1100 sekian, 1200 sekian ya. Kalau mungkin akan lebih meyakinkan lagi, ya Anda semuanya bisa merujuk kepada bagaimana kehidupan masyarakat di wilayah Andalusia, seperti contoh yang sangat mudah. Di sana pernah terjadi satu pergumulan ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Di sana hidup berbagai macam etnis ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Yahudi, Nasrani, Muslim. Di sana juga pernah lahir berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh kebebasan berpikir. Dan itu terjadi jauh sebelum abad pertengahan dari Eropa. Ya, bagaimana seorang Ibnu Rus, bagaimana seorang Ibnu Tufail, bagaimana seorang Al-Ghazali, bagaimana seorang Ibnu Bajah, bagaimana Ibnu Sina, dan banyak lagi kalangan-kalangan filosof dan ilmuwan muslim yang telah banyak memberikan sumbangsi keilmuan di abad-abad 11, 10, 12, jauh sebelum abad pertengahan Eropa. Ini menjadi catatan ya, bahwasannya kalau dikatakan itu sebagai awal mula pembaharuan dunia, saya rasa enggak juga sih. Kenapa? Saya berani mengatakan secara fakta sejarah, catatan historis, ya, bahwa dunia Islam itu sudah lebih dulu pernah ya melakukan temuan-temuan yang sangat luar biasa. Saya rasa itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.